Oke, baik adik-adik grup MI 19A dan 19D ya. Bertemu kembali kita dalam mata kuliah KWU pertemuan yang ke-10, kita bicara tentang organisasi ya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai organisasi, kemudian struktur organisasi dan bentuk atau departementalisasi. Mungkin ini ada beberapa topik yang berulang ya. Namun perlu juga kita bahas, mungkin sebagian nanti bersifat pendalaman ya. Nah, kita mulai saja pertemuan KWU ke-10 ini dengan topik yang pertama, organisasi. Apa itu organisasi? Secara etimologis ya adik-adik, organisasi itu berasal dari bahasa Yunani organon, artinya alat. Organization dalam bahasa Latin, organization dalam bahasa Prancis ya, itu berkembang pada abad yang ke-14. Secara umum organisasi itu diartikan dua orang atau lebih yang berada di dalam suatu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Ya, itu organisasi. Dua orang atau lebih yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Itu menurut Stoner ya. Pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Nah, menurut ahli yang kedua, James Demoni ya, organisasi itu dikatakan sebagai bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pengertiannya lebih sederhana ya, bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kita lihat pengertian organisasi ya, menurut ahli yang ketiga. Organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ini menurut Chester Barnard ya. Nah, adik-adik, organisasi ya mempunyai dua pengertian secara umum, yaitu satu secara kelembagaan, yang kedua secara proses, mengacu kepada proses. Nah, pengertian pertama, organisasi yang mengacu pada suatu kelembagaan atau institusional, yaitu kelompok fungsional, contohnya perusahaan, rumah sakit, tim olahraga, dan lain sebagainya. Nah, pengertian yang kedua, organisasi yang mengacu pada proses pengorganisasian, cara mengatur dan membagi pekerjaan kepada orang-orang yang tergabung dalam kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Nah, itulah kita lihat pengertian organisasi ya secara umum. Jadi ada dua, secara kelembagaan, yang kedua secara mengacu pada proses. Nah, kita ulang kembali, organisasi formal ya bedanya dengan organisasi informal ya. Kemarin juga sudah kita bahas bahwa ciri organisasi formal yang pertama adalah adanya hubungan-hubungan yang jelas. Ya, jadi dalam organisasi yang formal jelas ya antara siapa melapor kepada siapa, siapa bertanggung jawab kepada siapa. Nah, itu diatur ya secara jelas dalam organisasi yang formal. Yang kedua, dalam organisasi yang formal memiliki tujuan bersama yang ditetapkan secara rasional. Nah, ini tentu berbeda dengan organisasi yang informal. Organisasi informal itu dicirikan dengan yang pertama, kumpulan antar persorangan. Ya, ini lebih pada hubungan didasari pada perasaan. Yang kedua, tanpa tujuan bersama yang disadari ya. Jadi berkumpul beberapa orang dengan tujuan awal yang tanpa disadari ya. Untuk apa mereka berkumpul? Nah, itu tadi karena adanya hubungan perasaan semata ya. Nah, itulah bedanya organisasi formal dengan informal ya secara umum ya. Nah, sampai di sini adik-adik ya, mungkin sudah cukup jelas pengertian organisasi bagi kita. Sekarang kita lanjutkan dengan struktur organisasi. Nah, kita lihat dulu ya definisinya struktur organisasi. Susunan dan hubungan antar bagian dan posisi dalam perusahaan. Struktur organisasi menjelaskan hierarki dan susunan kewenangan serta hubungan pelaporan siapa melapor pada siapa. Ya.
Nah, itulah struktur organisasi, susunan dan hubungan antara bagian dan posisi dalam perusahaan. Itu tergambar dalam struktur organisasi. 4 elemen dalam struktur, ya. Struktur organisasi yang pertama, spesialisasi aktivitas. Yang kedua, standarisasi aktivitas. Yang ketiga, koordinasi aktivitas. Dan yang keempat, unit kerja. Ya, kita lihat yang pertama. Elemen dalam struktur. Yang pertama, spesialisasi aktivitas. Spesialisasi aktivitas mengacu pada spesifikasi tugas-tugas perorangan dan kelompok kerja. Nah, kalau standarisasi aktivitas itu mengacu pada prosedur yang digunakan menuju kelayakgunaan aktivitasnya. Yang ketiga, koordinasi aktivitas itu mengacu pada prosedur dalam memadukan fungsi-fungsi subunit dalam organisasi. Dan yang keempat itu unit kerja, ya, menyangkut unit, ya, atau satuan-satuan dalam perusahaan. Nah, sampai di sini cukup jelas bagi kita, ya, gambaran secara umum mengenai struktur organisasi adik-adik, ya. Sekarang kita lanjutkan ke topik kita yang ketiga, bicara departementalisasi atau departmentalization. Departementalisasi merujuk kepada proses pengelompokan aktivitas menjadi sejumlah departemen. Nah, departementalisasi ini, ya, adalah proses penentuan cara bagaimana kegiatan-kegiatan dikelompokkan. Ya, proses penentuan cara bagaimana kegiatan-kegiatan itu dikelompokkan. Departementalisasi ini membantu sebuah organisasi dalam mengatur struktur organisasi. Nah, secara formal, departementalisasi dapat dibentuk dengan 3 cara, yaitu menurut fungsi. Yang pertama fungsi, yang kedua produk atau pasar, yang ketiga bentuk matriks. Nah, kita lihat departementalisasi menurut fungsi. Yang pertama, ya. Departementalisasi menurut fungsi adalah mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Departementalisasi menurut produk atau pasar sering juga kita sebut dengan departementalisasi divisional, ya. Artinya, orang-orang yang berhubungan dalam kegiatan produksi dan pemasaran atau yang mengadakan hubungan dengan pelanggan berkumpul di dalam suatu unit kerja. Nah, itulah pengertian departementalisasi menurut produk atau pasar yang sering kita sebut departementalisasi secara divisional. Nah, yang ketiga, departementalisasi matriks, ya. Pada dasarnya, departementalisasi matriks ini sama dengan departementalisasi proyek. Hanya saja, ya, dengan satu perbedaan pokok di mana dalam struktur matriks para karyawan itu memiliki 2 atasan sekaligus, sehingga mereka di bawah 2 wewenang. Nah, struktur matriks menggabungkan 2 bentuk departementalisasi, yaitu fungsional dan produk. Itu sebabnya tadi dikatakan departementalisasi matriks ini memiliki 2 atasan sekaligus, ya, atasan fungsional dan atasan produk. Nah, sampai di sini pertemuan kita adik-adik, ya. Saya rasa ada 3 subtopik bahasan kita tadi. Yang pertama pengertian organisasi, kemudian struktur organisasi, kemudian yang ketiga departementalisasi. Nah, cukup sekian penjelasan Abang. Mungkin ada yang kurang jelas, nanti dapat adik-adik tanyakan kembali di Google Classroom di kolom komen atau melalui WhatsApp, ya. Boleh ditanyakan kembali ke Abang. Nah, silakan adik-adik melanjutkan post-test KWU yang ke-10, ya. Di situ ada 3 soal, jelaskan pengertian organisasi, struktur organisasi, dan departementalisasi. Yang kedua, adik-adik nanti uraikan 4 elemen dalam struktur organisasi. Dan soal yang ketiga nanti adik-adik silahkan jelaskan perbedaan departementalisasi fungsional dan produk. Nah, sampai di sini pertemuan kita adik-adik. Selamat melanjutkan perkuliahannya, selamat belajar, sampai jumpa, selamat pagi.